Alhamdulillah sahabat ya, setelah kita keliling tadi nyari bahan-bahan untuk pondok, capek istirahat, ini pas kebetulan pisang bakar kita sudah masak. Jadi ini men, seperti yang Kirambat bilang tadi, alangkah mantapnya. Minumannya kelapa muda, makanannya pisang bakar. Ya karena kita lupa tadi, lupa nggak bawa air minum. Berbekalan kita udah siapkan, begitu udah disiapkan lupa. Jadi tadi sambil kita keliling nyari bahan buat betulin pondok ini sobat ya, nah tidak lupa kita cari sayuran buat nanti di padepokan kita buat makan. Ini ada kalau Bang Re bilang ini tahu ubi. Ini tahu ubi nih. Nah, ubi itu daun singkong. Ya, ini kalau yang orang-orang ini taunya ini daun singkong, ini daun singkong. Ini bunga pepaya ini. Mungkin kalian yang suka makan kembang-kembang pepaya ini lengkap semua. Pisang nanti dapat. Ini apa? Pucuknya juga dapat. Ini biasanya ibu-ibu suka betul lalapan begini nih. Dibikin urap, dibikinin. Jadi kita lengkap. Di ladang semuanya ada di kebun tuh. Jadi jangan khawatir kalau takut katanya ikut Bang Re mau kelaparan, mau kesusahan. Tidak mungkin kelaparan, sobat ya. Jadi jangan khawatir masalah untuk hidup sehari-hari itu ada aja. Karena Allah itu menyiapkan segalanya itu di bumi itu pasti ada. Ini men. Ini sampai belah-belah karena tua sekali men ini men. Jadi nah, masih mengepul. Mau men? Ambil ya, sambil menikmati. Jangan lupa baca doa Ki. Oh iya, tapi udah cukup dalam hati aja men. Nah, ini katanya orang itu pamer segalanya harus keluar sampai keras gitu. Jadi udah terbiasa makan ya dalam hati cukup. Karena apa? Kita di ladang ini masih banyak bener yang harusnya. Jadi begitu istirahat ya kita sambil menikmati apa yang ada. Mau bawa kue-kue sisa lebaran jauh. Jadi di sini juga udah disiapkan. Yang masak ada, cuman kita udah capek tadi mau jalan mau cari pepayanya. Pisang juga masih banyak yang masak di batang. Nikmat sekali. Inilah yang harus selalu kita syukuri. Kalau keadaan kayak gini mengingatkan Aki di hutan dulu tidak Ki? Lebih indah saat ini men. Oh, indah sekarang ya Ki? Lebih indah saat ini. Karena waktu di hutan itu kan kita sering berburu. Kalau daging kita memang nggak kekurangan. Daging kancil, daging menjangan. Jadi inilah di sini kan ibaratnya udah banyak ditanam. Karena apa? Mungkin warga dulu pernah ada yang ini, karena ini udah di pinggirannya men, hutan belantarannya masih sebelah sana lagi di dalam. Makanya udah ada tanaman pepaya, tanaman pisang. Karena di sebelah pinggir itu banyak warga yang bercocok tanam. Ini kalau ada temennya sambil ngobrol, apalagi ada Bang Rio, apa Wak Kari, Atek gitu. Mungkin besok-besok Atek ya. Tadi kita udah janjian sama Atek, tapi Atek sedang diajak Bang Rio. Jadi Kirambat sendiri sama kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nikmatnya. Beginilah sahabatnya. Hidup dari awalnya susah, bisa jadi senang lagi. Harus dinikmati prosesnya. Susahnya kita nggak bisa tenang hidup karena selalu dikejar-kejar masalah. Tapi alhamdulillah sekarang yang masalahnya kan sudah tahu. Alhamdulillah ini semuanya mungkin karena hidayah bulan puasa kemarin men. Jadi mereka itu sadar. Tapi yang dikhawatirkan itu hanya
tobat sambalnya itu banyak yang udah berkomentar, katanya banyak yang tobat sambal Ki, hati-hati Ki. Ya, kita doakan Tapi ya kita nggak boleh seujon, kita nggak boleh berburuk sangka. Jadi kita doakan mereka itu tobat sesungguhnya dan terus istiqomah di jalan kebenaran. Karena memang tujuan kita itu begitu, hidup itu harus selalu belajar dan belajar. Karena memang semua itu ada sisi baik dan buruknya. Ini kita juga sama sahabat-sahabatnya belum ketemu semua, belum bisa bersilaturahmi seperti Bospek. Kita belum bersilaturahmi ya karena masih semua itu masih banyak yang punya kesibukan. Ya seperti Ompong sama Jarot saja kan pergi ke Iya, dusun. pulang ke dusun. Karena mungkin kan kemarin-kemarin tuh malu dengan tingkah laku dan sifatnya saudara-saudara itu malu. Mungkin inilah saatnya dia berminta maaf sama saudara-saudaranya, tidak mengulangi lagi. Tuh sahabat ya. Tuh nikmatnya men. Masih ngebul. Ini dia. Mungkin banyak di antara subscriber Bang Re yang ingin mengenang masa-masa susah. Kalau sekarang ini udah pada sukses. Tapi kenikmatan yang seperti ini sobat ya, yang nggak bisa dilupakan. Apalagi kalau singkong banget. Di kota nggak ada. Kalau memang kita nggak beli dulu baru kita bakar. Kalau di sini asli, kita tebang, kita bakar. Jadi masih fresh. Itu sahabat ya. Jadi mudah-mudahan Kirambat di sini nanti semakin sehat, semakin gemuk. Ya karena tidak lagi memikirkan hal-hal yang buruk. Tinggal gimana cara Kirambat menjalaninya. Apalagi bersama kawan-kawan nanti kita saling bimbing, saling bantu. Apa yang harus kita betulin, cara tingkah laku kita. Apalagi kita mendapat saudara baru lagi. Jadi harus banyak belajar terus menuju kebaikan. Mudah-mudahan mereka itu semua istiqomah itu aja. Seperti Kirambat selalu belajar. Seperti yang para subscriber harapkan. Mudah-mudahan semua doa-doa kalian itu terkabul. Karena itu memang juga tanggung jawab Kirambat. Kalau udah ingin berubah jadi lebih baik ya harus menjalankan apapun yang Bang Re ajarkan dari bimbingan saudara-saudara yang lain. Ini waktu kita sebentar lagi kita menuju ke Padepokan juga setengah hari nanti udah ada yang perlu dibawa untuk mungkin di Padepokan nanti kalau masak bisa digoreng, bisa direbus, ini bisa dimasak nanti. Jadi nggak khawatir lagi sayur, semuanya udah tersedia. Alhamdulillah. Mungkin bisa Ki cerita sedikit-sedikit pengalaman Aki zaman dulu sebelum ketemu Ompong, itu waktu masih di hutan dulu itu. Ya kalau di hutan dulu men, Aki itu nggak ada larangan, nggak ada aturan. Jadi apa yang Aki lakukan ya di situ orang nggak ada yang istilahnya menghujat apa bagaimana. Yang penting kita mau makan apa yang kita makan, entah itu umbi-umbian, entah itu buah-buahan. Kalau kita mau daging kita berburu. Ya karena kita di lereng-lereng gunung, jadi terjal tanah, hutan-hutan besar. Mungkin yang bisa dimanfaatkan ya pohon-pohon yang berbuah. Jadi ibaratnya kita itu sama monyet. Apa yang dimakan monyet itu bisa dimakan. Karena kita bisa menilai buah itu beracun tidaknya itu dari monyet. Kalau monyet itu tidak suka berarti buah itu beracun. Begitu aja men. Jadi Kirambat tahu betul mana buah yang harus bisa dimakan, mana yang tidak. Begitu juga tumbuh-tumbuhan.
obat ini obat itu. Alhamdulillah Kirambat belajar banyak, karena itu juga berguna kalau kita lagi capek, apa luka digigit apa kan, kita butuh obat. Karena mana ada di hutan obat dari racikan orang, nggak ada, harus kita bikin sendiri dari alam. Oh, jadi sangat terisolir itu tempat. Betul. Jarang ketemu masyarakat gitu di sana. Jarang kita itu ketemu ompong dulu, karena mungkin ada warga katanya di lereng gunung itu ada padepokan. Nah, datanglah utusan ompong itu, ada kerjaan baru Ki, ada ini ada itu ada ini. Manis betul janjinya dulu tuh, manis betul. Jadi Kirambat tahunya sama-sama ini jalan saja ngikutin apa kata mereka, karena mereka butuh bantuan. Oh, jadi belum tahu kalau yang jahat selama ini tuh Belum. jadi Bang Rey gitu yang jahat. Iya, kita tidak bisa menyalahkan ompong, juga nggak bisa menyalahkan. Semuanya yang dikatakan ompong itu benar, men. Jadi walaupun kita udah ribut, lalu kalah, walaupun sebenarnya kita itu tahu kita itu salah sebenarnya, tapi tetap aja dalam waktu-waktu itu nggak kepikiran. Bahkan begitu kalah, kita mengadakan ritual lagi, mau balas dendam. Kalah lagi begitu juga, apalagi begitu hebatnya Bang Rey. Berapa kali Kirambat lukai, berapa kali Kirambat racuni. Ya, tapi itulah kuasa Allah. Kalau memang dia belum kehendak untuk mengambil nyawa seseorang, nggak mungkin akan tercapai tujuan kita. Ya alhamdulillah aja sekarang ompong Kristen juga. Alhamdulillah, mungkin ompong juga nantinya itu pasti akan merenung, menyesali seperti Kirambat dulu. Begitu Kirambat tobat, hampir 2 hari 2 malam itu tidak bisa tidur, men. Oh, menyesal gitu ya. Merenungi di tengah malam itu. Begitu mau tidur, baru mau terlelap sebentar, udah keingat lagi masa-masa kelam itu. Sangat berdosa, betul-betul sangat berdosa, bahkan dengan menitikan air mata, menyesali semuanya. Tapi ya apalah daya, namanya kita itu kan sifatnya itu manusia itu terus berusaha saja. Selama kita masih mampu berusaha untuk melupakan hal-hal buruk, hal-hal jahat, ya mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, akhirnya Kirambat bisa betul-betul memahami, menyadari, apalagi sering melakukan istilahnya belajar dengan saudara-saudara yang lain. Kita sama-sama jadi tahu betul sedihnya. Kalau dipikir-pikir, mungkin susah bagi Bang Rey untuk memaafkan Kirambat, itu susah. Begitu juga untuk memaafkan ompong itu susah. Karena benar-benar keji perlakuan ompong dan Kirambat dulu sama Bang Rey. Sudah dibuang, sudah dibakar ibaratnya. Tapi ya itulah kuasa Allah. Alhamdulillah sampai sekarang jadi saudara. Sangat bersyukur. Inilah namanya nikmat hidup yang sesungguhnya begini. Kirambat menemui keluarga baru, saudara-saudara baru. Walaupun mungkin banyak yang selalu bertanya, kan Kirambat punya saudara. Ya memang Kirambat punya saudara, tapi saat ini kita sedang dipisahkan oleh jalak dan jarak. Karena jarak kita sekarang itu jauh. Mudah-mudahan suatu saat, doakan saja, namanya tali persaudaraan itu tetap akan ada walaupun jauh. Mudah-mudahan nanti ada rezeki, kita bisa bertemu, ngobrol bareng. Kita juga punya pengalaman masing-masing, nanti bisa cerita gimana nikmatnya, gimana sedihnya ikut Bang Rey, apa bagaimana pengalamannya ikut Bang Rey, gimana. Begitu juga Kirambat nanya Samion, bagaimana ikut Raden Saka, apa yang telah didapat pelajaran apa, kan begitu. Jadi banyak obrolan nantinya.
Itu yang lagi harapkan. Yang penting kita tuh sama-sama berjalan sesuai dengan akidah masing-masing. Kita semuanya berjalan menuju kebaikan, menuntun ke jalan yang benar, bukan lagi ke jalan yang sesat. Walaupun kadang masih teringat waktu dulu tuh Samiun betul-betul susah untuk diajak tobat. Bahkan begitu Kirambat nasihati, udahlah ikutlah dengan Kirambat. Tapi enggak, katanya. Kirambat itu pengkhianat, tidak selaras dengan janji-janji yang pernah dilakukan, katanya ini begini begitu, pengkhianat segala macam. Ya tapi kan Kirambat sudah menentukan jalan Kirambat sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah, begitu kerasnya Samiun untuk ditobatkan, diajak bertobat, belum mau karena dia belum mendapat hidayah. Dan pada akhirnya mungkin ini bulan puasa ini dia mendapat hidayah sama seperti Ompong. Tuh, jadi alhamdulillah Kirambat juga mendengar bahwa Samiun sudah tobat, bersyukur. Walaupun sekarang tidak bersama Kirambat saat ini, mudah-mudahan. Makanya sahabat selalu doakan mereka itu selalu sehat di sana. Kita bantu doa. Iya, kita bantu doa. Semoga ya umurnya panjang, sehat selalu. Kita bisa berbincang-bincang bersama lagi. Karena kebersamaan itu indah, men. Siapa sih orang yang mau pisah dengan saudara itu? Nggak mau. Tapi mungkin keadaan kita sekarang, iya, kita sekarang belajar dengan Bang Re, sedang mendalami ilmu-ilmu agama, ada ilmu-ilmu yang bermanfaat lah. Ya, ngomong-ngomong soal ilmu-ilmu, waktu Aki masih jahat, masih ikut Ompong itu Ki ya, maaf nih Ki ya. Aki itu kan sakti banget Ki. Iya itu masih tetap Kidung setan ya. Gitu kan. Tapi memang sejenis yang model-model begitu tuh kalau bisa sudah tidak Aki pakai kidung setannya. Kalau ilmu yang lainnya masih, cuman tidak untuk dipamerkan, men. Itu bisa dipakai sewaktu-waktu terdesak kamu untuk membela diri. Ya bisa saja. Tidak mau sembarang pakai. Ya tidak sembarang pakai. Gitu, ya. Oh tidak, udah itu. Kita juga udah menjaga lisan kita. Karena apa yang biasa terucap dari lisan ini bisa mengakibatkan fatal. Jadi kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Kalau seperti ilmu-ilmu yang lain banyak masih, apalagi setelah Kirambat tobat, Bang Re, ya. ikut Bang Re, ditambah lagi sama Bang Re, ilmunya ditambah lagi. Karena untuk menjaga-jaga itulah. Karena biasanya begitu tobat dari pihak mereka kan nggak suka. Jadi gimana caranya ingin menghabisi, membantai, mengambil kembali. Kalau nggak mau, kalau bisa habis, gitu. Bunuh kalau bisa. Itu yang ditakutkan begitu. Banyak pengalamannya, men. Nggak bisa lagi diceritakan sedihnya, pahitnya hidup bersama mereka. Kalau lagi betul-betul kadang kita tuh menyesalnya apa ya? Apa kita itu nggak merasa kasihan pada keluarga mereka yang kayak masyarakat yang diambil harta bendanya, dipaksa mereka capek-capek mencari, menabung, kebun-kebunnya asal dijual, pohon-pohonnya asal ditebang. Itu kalau Kirambat betul mengingat masa itu, sedih, men, sedih. Ibaratnya kayak nggak punya hati lagi mereka. Tapi alhamdulillah Kirambat sekarang ikut Bang Rai, udah bisa menemukan ketenangan, bisa menikmati hidup dengan kedamaian. Mudah-mudahan kedepannya itu akan terus selalu begini, men. Ya mungkin ada pesan-pesan terakhir gitu kayak yang mau disampaikan ke subscriber apa? Ya kalau buat para subscriber Bang Rai dan subscriber Kirambat ibaratnya, terus dukung dan kita juga saling mendoakan karena perjalanan Bang Ray dan tim itu masih panjang lah, ibaratnya masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi di masa-masa lebaran ini juga mungkin para subscriber banyak yang berkunjung ke tempat saudara, sanak saudara semuanya. Dalam perjalanan itu hati-hati,
ingat keluarga itu lebih penting. Karena apa? Tujuan kita itu kumpul keluarga itu ingin bersenang-senang. Jadi kalau merasa capek di jalan, istirahat. Itu. Jadi buat para subscriber yang belum atau belum menonton video ini dan belum Kirambat itu belum mengucapkan minal aidin wal faidin buat para subscriber yang lain, disinilah Kirambat ulangi lagi. Jadi semuanya buat subscriber Bang Ray Lampung dimanapun kalian berada, khususnya Kirambat mengucapkan selamat hari raya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Itu men. Jadi kita itu walaupun nggak merasa berbuat salah, tapi alangkah baiknya kita saling memaafkan. Ya. Kira waktunya sudah agak sore nih men. Kita bergegas pulang aja men. Boleh. Ya ini udah mendung juga sahabat ya. Takutnya kita kehujanan di jalan. Jadi justru malah kita tuh menyeberangi sungai juga. Jadi takutnya air bah datang kita nggak bisa pulang. Ya. Kirambat tutup dulu sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.